dalam pernyataan Ade Armando menyebut bagaimana seorang Gibran itu disebut sebagai wakil presiden yang terbaik dalam sepanjang sejarah. Meski pada saat yang bersamaan muncul pertanyaan-pertanyaan kritis untuk melihat kira-kira sepanjang 7 bulan menjadi wakil presiden ini, apa yang sebenarnya bisa diukur oleh seorang wakil presiden? Apa yang sudah dilakukan oleh Gibran sebagai wakil presiden sehingga bisa disebut dan sangat layak disebut sebagai wakil presiden terbaik? Tentu belum kelihatan. Dulu memang ada yang disebut dengan lapor Mas Wapres. Itu banyak diapresiasi oleh publik. Meski per hari ini kabar terkait dengan lapor Mas Wapres itu kan tidak pernah kelihatan lagi. Bahkan misalnya dulu kita sering melihat bagaimana Mas Gibran itu adalah sebagai sosok yang sangat sekali aktif berusukan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengunjungi sekolah-sekolah, memberikan buku gratis, memberikan susu gratis, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah model komunikasi yang dilihat oleh publik waktu awal-awal menjadi wakil presiden. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian sebenarnya pernyataan Ade Armando itu dibarengi dengan pernyataan-pernyataan kritis. Misalnya pertanyaannya adalah, ada tidak bukti yang cukup valid, bukti yang cukup sahih secara politik, apa kinerja seorang wakil presiden yang bisa dijadikan sebagai petunjuk, yang bisa dijadikan sebagai pegangan, bisa disebut sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Inilah yang per hari ini kan menjadi pertanyaan di media sosial, menjadi pertanyaan yang kemudian cukup kuat di percakapan-percakapan, di kelompok-kelompok kritis, dan di media sosial secara umum. Oleh karena itu ya tentu kita tinggal nunggu waktu apa argumentasi yang akan disampaikan oleh Bang Ade Armando sebagai politisi PSI yang mengatakan Gibran itu adalah sebagai wakil presiden terbaik. Nah yang terakhir, saya ingin melihat Ade Armando itu dalam dua hal sekaligus. Pertama, saya ingin melihat pernyataan Ade Armando itu sebagai sebuah pandangan subjektif. Karena selama ini memang harus kita akui, sejak awal memang Ade Armando itu memang memiliki pandangan-pandangan yang cukup positif, termasuk dukungan-dukungan yang cukup positif kepada Gibran ketika tampil dalam pentas politik nasional. Terutama misalnya ketika Gibran itu mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu memang kalau kita mendengarkan statement-statement pernyataan Bang Ade Armando, secara umum memang selalu positif dan memberikan apresiasi yang cukup luar biasa terkait dengan segala hal, tingkah pola, perilaku, dan statement-statement yang selalu keluar dari seorang Gibran Rakabuming Raka. Dalam konteks itu, ini tentu adalah pernyataan subjektif yang saya kira memang tidak bisa dilepaskan dari posisi Ade Armando sebagai politisi yang memang cukup identik dan memberikan dukungan secara total kepada Gibran. Nah yang kedua harus dilihat bahwa Ade Armando ini adalah politisi PSI. Kita tahu bahwa PSI itu adalah partai politik yang paling identik dengan Gibran. Jadi ketika Gibran mulai bersih tegang, ketika mulai terjadi kegaduhan dengan PDIP, partai asal di mana Gibran tumbuh dan besar, PSI adalah sebagai partai politik yang menurut saya memang paling terdepan. Selalu pasang badan memberikan dukungan politik secara total kepada Gibran, memberikan dukungan-dukungan secara penuh, memberikan apresiasi dan komentar-komentar positif terkait dengan segala apapun yang terkait dengan pernyataan Gibran dan perilaku-perilaku politiknya. Jadi oleh karena itu wajar kalau kemudian pernyataan Ade Armando itu oleh publik menimbulkan kontroversi dan pro dan kontra. Tapi bagi saya ingin menyikapinya bahwa pernyataan Ade Armando itu harus diletakkan dalam konteks karena beliau, Ade Armando, adalah secara personal, secara subjektif, dan secara kepartaian memang cukup dekat dengan Gibran. Wajar kalau kemudian pandangan-pandangannya cukup positif, wajar kalau kemudian selalu memberikan apresiasi setinggi langit kepada apapun yang sudah dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Meski di seberang yang lain banyak pertanyaan-pertanyaan kritis, kalau Gibran disebut sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, itu artinya Gibran itu lebih baik dari Yusuf Kala, yang pernah jadi wakil presidennya SBY, yang pernah juga jadi wakilnya Pak Jokowi. Itu artinya kalau Gibran disebut sebagai wakil presiden terbaik, itu artinya Gibran tentunya lebih baik dari Kiai Ma'ruf Amin, terbaik juga dari Pak Budiono sebagai wakil presidennya Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik. Oleh karena itu, bagi saya, di akhir sebuah percakapan ini, saya ingin katakan bahwa pernyataan Ade Armando itu tentu tidak bisa dilepaskan posisi Ade Armando sebagai politisi PSI, dan secara personal memang cukup positif kepada Gibran. Apa? Hah? Iya, sebagai warga negara, apalagi apa namanya, Dikit aja merasa memiliki negara ini harus kita jaga.
atas nama ini selesai kan? Apa rasa kecintaan kepada anak kita harus teruskan, regenerasi kita terus kita berjalan Nggak apa-apa. supaya diberi pendidikan rasa cinta kepada negara ini yang Keren tuh, Bang. hilang kepada anak kita. Mereka tuh hidup seakan-akan hidup tidak apa namanya, Rumah sakit. tidak ada perjuangan orang masa lalu, dan hidup hari ini seperti mereka tidak ada kebutuhan untuk bisa memiliki negara ini. Rasa cintanya sudah hilang, udah mulai pudar. Nah ini yang jadi pertanyaan kita, mengapa mereka tuh bisa seperti itu? Harus kita tanamkan lagi kepada mereka apa namanya, rasa cinta tanah air. Makanya harus ada pendidikan sejarah perjuangan bangsa itu, PSBB. Tadi saya pernah disentil juga tadi itu PSBB, kemudian moral. Nah moral ini udah di tengah-tengah masyarakat kita udah hilang ini. Ini moralnya hilang. Kalau moral hilang kan susah. Moral itu etika, akhlak ya. Kalau etika dan akhlaknya tidak benar ya bagaimana pendidikan itu nggak ada artinya. Jadi mereka tuh lebih tinggi moral, etika dan akhlak itu daripada ilmu. Kalau orang berilmu sekalipun biar profesor, doktor, insinyur, tapi akhlaknya nggak ada, arti ilmunya nggak ada. Biarpun dia ngaji sampai ke apa namanya kiai seperti apapun, kalau akhlaknya nggak ada itu artinya ilmunya tidak ada. Nah inilah jadi ukuran manusia yang sebenarnya itu moral. Itu kalau di Indonesia. Kalau kita dikasih ke nah ini kalau moral udah hilang itu tadi rasa malu. Setuju Bang. Setuju. Kembali kepada pengumuman kemarin, press conference dari Baris-Krim kemarin. Coba kalau dia merasa, oh saya kalau sampai ke ini malu saya. Ini orang udah tahu semua nih Nusantaraan, bagaimana kronologinya, bagaimana ceritanya, seperti apa masalahnya. Ya malu seharusnya. Nah ini rasa malu ini yang hilang. Ini saya Iya, agak miris sebenarnya. Cik Bae itu kalau misalkan manusia yang berilmu tanpa akhlak dan moral itu dikatakan nanti ulama su. Kan seperti ulama yang jahat gitu kan. Dia berilmu tapi jahat gitu. Tidak ada kemanfaatnya, kemaslahatannya untuk umat atau untuk orang banyak. Dia akan mementingkan dirinya sendiri, bahkan ingin berkuasa kan seperti itu. Ini yang dikatakan oleh ulama asu, itu yang bahayanya ulama asu itu. Ini memang akan terlahir seperti itu. Nah, Ulama su itu tinggal nambah aja jadi asu gitu. keren. Ulama asu gitu ya. Ulama asu gitu. Ya itu adalah selain musuh Allah dan musuh kita, karena dia akan berbuat semena-mena dan jahat dan akan membela kepada yang jahat-jahat kan seperti itu. Ya, saya sepakat dengan semuanya. Jadi begini Bang, tadi ini kan sudah ada awal pembicaraan kita dengan di Komalnya Bang Suta tadi, di sebelumnya ini, sebelum sesi ini, Ya. terkait dengan begini Bang, kenapa Israel itu begitu kuat? Karena dia tahu bahwa di sekelilingnya ada musuh yang besar. Amerika juga harus bertahan sekuat-kuatnya karena ada musuh yang namanya Rusia. Indonesia selama ini kita bertahan kuat karena ada musuh bebuyutan kita yang namanya PKI. Tapi kemudian ya ini kekeliruan Pak Gus Dur sebenarnya, bukan kesalahan tapi kekeliruan. Dia menganggap PKI sudah aman-aman, tapi ternyata lebih ganas ini. Nah, sehingga karena mumpung kebetulan juga TAP MPRS nomor 25 tahun 66 belum dicabut terkait dengan bahaya laten PKI, maka sekarang ini kita ribut teruslah dengan PKI. Dulu kan begitu, kita begitu strength yang namanya PKI, begitu langsung berdiri kita punya bulu-bulu langsung kita cek ini betul nggak PKI, karena itu memang musuh bebuyutan dan itu membuat kita kuat. Nah kita lemah, lihat aja sudah berani aku bangga jadi anak PKI. Bayangkan yang lalu musuh bersama, tiba-tiba ada yang sudah bangga karena itu tadi Gus Dur keteledorannya di situ. Ya meskipun dia tidak salah karena dia pikir ini sudah aman-aman, ternyata harusnya kalau mau negara ini kuat, memang PKI menjadi musuh bersama. Musuh bebuyutan kita menyebabkan kita selalu waspada. Dan lihat aja, baru 5 tahun aja dia sudah berbuat begini, bagaimana kalau 10 tahun? Ya saya katakan 5 tahun karena 5 tahun pertama dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dikancing sama JK. Dia takut juga karena JK punya informasi yang lengkap. Nah, nunggu ini satu ya wakil yang kemudian ya mengikuti konstitusi hanya diam-diam aja menunggu diperintahkan gitu. Nah, akhirnya leluasa lah dia melakukan apa yang dia inginkan. Nah sekarang ini Bang, ini kita harus clear kalau perlu setiap saat kita komal tentang PKI ini. Nggak ada larangan kok, bahkan disuruh kita untuk lebih waspada terhadap PKI. Nggak bisa tidak lagi Bang. Itu Bang.
Siap, siap. Dan Ya, satu lagi saya sementara tambahkan Bang, satu lagi saya tambahkan tadi. Begini Bang, kenapa hukum itu didirikan, dibentuk dan disusun? Karena untuk menjaga etika dan moral. Justru sumbernya dari kita, karena kita memiliki etika moral yang tidak tertulis tetapi ada di benak kita, etika dan moral. Ya, bahwa bohong itu tidak bagus, mencuri itu tidak bagus. Tetapi kan tidak bisa hanya sekedar verbal. Itu harus disusun dalam bentuk hukum. Jadi hukum itu disusun dan dibentuk karena menjaga etika dan moral. Dan ketika orang sudah melanggar etika dan moral, artinya dia melanggar hukumnya. Semua dia langgar. Karena itu sumber kita menyusun hukum. Misalnya kalau pencuri dihukum sekian, ya untuk menjaga etika, bahwa etika dan moral itu menyatakan bahwa mencuri itu tidak boleh, memalsukan itu tidak boleh. Nah kalau itu kemudian dia langgar yang atasnya, makanya dia seenaknya berbohong, seenaknya ini, seenaknya itu. Karena dia pikir atas saja gue udah langgar, apalagi yang di bawah. Itu mungkin Bang, dari saya. Sepakat. Ya sepakat Bang. Jadi di atasnya itu sudah mencontohkan tidak baik kan. Dari gejala-gejala dari proses alami yang kita lihat secara nalar dengan sehat gitu kan. Dari berbagai tindakan-tindakan yang dia beralibi, saya katakan alibi. Itu sudah semakin kuat dugaan kita bahwa dia itu pelaku pemalsu. Apabila ijazah saja dipalsu, bagaimana dengan dokumen-dokumen negara, transaksi-transaksi terhadap dengan luar negeri, laporannya bisa dipalsu, kan seperti itu. Harusnya mendapat 100.000, dia katakan dapatnya 10.000. Keluarnya dari negara kita itu misalkan 1 ton, dia bisa sebut cuma 100 kilo, kan seperti itu. Karena udah berani seperti itu gitu loh. Itu indikasinya seperti itu. Kalau apabila pemimpin kita notabene membuat kebijakan yang tanda tangannya sangat berpengaruh dan sangat berlaku, saya katakan maju mundurnya suatu negara ketika dipimpin oleh orang semacam itu, negara dalam keadaan bahaya gitu loh. Negara akan dihancurkan, saya katakan begitu Bang, misalnya begini, ada Kepres mengatur tentang satu hal, tiba-tiba itu kurang bagus bagi rakyat ini, kan tinggal dirubah. Misalnya peraturan pemerintah, presiden pemimpin tertinggi mengambil kebijakan, ternyata keliru, ya tinggal diperbaiki. Tapi ketika pemimpin itu berbohong, dia rusak semuanya Bang. Betul. Ya, kalau kebijakan keliru biasalah. Oh iya, saya manusiawi. Dulu saya pikir bagus. Nah, oke lah kalau begitu kita rubah kebijakannya lebih bagus. Oke, dirubahlah, menyesuaikan kondisi. Tetapi ketika dia bohong, itu universal, seluruh dunia dari ujung sana sampai ujung timur ke barat, utara ke selatan, mengatakan bahwa bohong itu tidak benar. Maka ketika dia berbohong, maka dia rusak semuanya. Apalagi marwah pemerintahan itu. Itu Bang. Nah, Silakan. Bu Dewi, silakan. enggak, saya tuh mendengar terus ya. Kira-kira apa akar masalah kalau sampai bangsa kita 10 tahun terakhir ini jadi begini ya, yang mendasar gitu loh. Coba bayangkan ya, selama Jokowi memimpin itu boleh dikata TNI vakum semua, nggak ada yang berani melakukan satu terobosan untuk artinya menegur ya. Demikian apalagi kepolisian ya. Sejak zaman Jokowi memerintah 10 tahun ini kan luar biasa itu ya institusi ini. Maksudnya antar mereka aja saling tembak menembak. Ya enggak? Kemudian yang kasus siapa dulu yang Sambo itu sampai anak buahnya pun dibunuh gitu ya. Yang terjadi di Padang itu enak aja gitu ya. Nembak atasannya, nembak saling membunuh lah. Yang kemudian Sabung Ayam ini ada yang istrinya juga ngebunuh suaminya karena apa, judol ya kalau nggak salah gitu. Banyak sekali hal-hal yang terjadi gitu ya. Ini saya pikir ini
kenapa ya bangsa ini jadi begini sekarang ya. Sementara satu Itu jawabannya sederhana Mbak Dewi, supaya Mbak Dewi tidak kacau pikirannya. Kenapa purnawirawan itu minta kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Karena seluruh bangunan moral etika kebangsaan yang ada di Undang-Undang 45 itu sudah dipreteli melalui amandemen 4 kali. Ini yang merusak. Maka lahirlah pemimpin seperti itu. iya. Kan proses rekrutmen itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 melalui demokrasi Pancasila. Dulu mana minimal orang-orang cerdas itu ada tempat, orang baik itu ada tempat. Sekarang nggak ada tempat lagi. Memang sengaja mereka rusak amandemen itu, memang sengaja untuk merusak bangsa ini. Dan inilah hasilnya sekarang. Makanya purnawirawan itu turun, segera kembalikan marwah bangsa ini ada di Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang itu, Mbak. Tapi kira-kira respon penguasa sekarang bagaimana itu? Apakah hanya Saya pikir ada ke arah ke sana, ada signalnya. Cuman tentu butuh waktu karena ada dua pilihannya. Apa kita mau revolusi langsung, kan juga kacau-kacau juga kita nanti karena banyak dampaknya. nggak mungkin Tapi juga. melalui proses formal, dengan tentunya pertama Pak Prabowo tentu mendapat dukungan dari publik dulu yang nomor satu. Kemudian bagaimana agar parlemen bisa menyetujui itu, dan itu nanti akan kembali melalui proses yang ada di MPR, kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau enggak, kita siap pentungan ke DPR. Gitu caranya. Kita siap pentungan untuk datang ke DPR. Ganti ini merusak bangsa kita selama ini. Kembalikan bangsa kami. Itu aja permintaan kita, kembalikan bangsa kami. Jangan kalian bajak seperti ini. Ya kan? Itu sederhana itu. Tetapi lihat sekarang, kalau signal awal dari Pak Prabowo kan mengatakan, udah untuk sementara pilkada berikut harus sudah dipilih di DPR. Artinya itu kan setengah langkah menuju demokrasi Pancasila. Tinggal nunggu selanjutnya nanti. Tapi butuh energi, butuh kekuatan, butuh kekompakan rakyat untuk kembali ke itu situ. tadi betul. Makanya kita bangun melalui Komal ini, Mbak. Ya, dan saya pikir itu sudah juga para purnawirawan itu sudah membahasakan itu, dan saya yakin Pak Prabowo ikut dalam pembahasan itu meskipun tidak langsung. Ya kan? Karena dia juga akan menuju ke sana. Butuh dukungan publik termasuk dari purnawirawan itu. Ini tinggal sekarang prosesnya bagaimana. Salah satunya adalah dengan memperbaiki perangkat hukum melalui kejaksaan, maka orang-orang yang kotor itu mulai dibersihkan dulu. Nah, setelah itu barulah misi untuk mengembalikan Undang-Undang 45 ini bisa dijalankan. Kalau sekarang nggak bisa. Masih kacau ini, pasti ribut, pasti energinya besar. Kacau sana, kacau